Salam God Lovers. Mari pagi ini penuhi hatimu dengan kasih setia Tuhan. Dengarkan firman Tuhan di pagi ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Saya berharap setiap saudara pagi hari ini ada dalam keadaan sehat dan sukacita. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Tapi kemarin ini kita belajar bahwa ternyata doa orang benar dan dinaikkan dengan yakin ternyata belum tentu dijawab, belum tentu mendapatkan jawaban. Karena apa? Karena ada penghambat doa, ada penghambat jawaban doa. Nah, hari ini kita belajar tentang penghambat doa yang pertama, yaitu tidak mengampuni. Saya mengajak saudara membaca di dalam Matius
pasal 5 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Saudara, ketika saudara beribadah kepada Tuhan, ketika saudara mau berdoa secara pribadi kepada Tuhan, dan saudara teringat bahwa ada masalah di hati saudara dengan orang lain, maka saudara harus mengampuni orang itu terlebih dahulu. Kalau masalahnya adalah orang itu dan saudara yang disakiti, ya, saudara dilukai, maka sebelum saudara beribadah, saudara harus mengampuni orang itu. Lepaskan pengampunan supaya itu tidak menjadi penghambat jawaban doa buat saudara. Tetapi kalau saudara yang menjadi sumber masalah dan orang itu sakit hati terhadap saudara, maka saudara harus pergi kepada orang itu dan membereskan masalah saudara, sehingga itu tidak menjadi penghambat doa. Kegiatan ibadah tidak akan diterima oleh Allah apabila kita menjalankannya dalam hati yang sedang marah atau kita menjadi sumber kemarahan orang lain. Jadi, nasihat Alkitab adalah tinggalkan dulu persembahan saudara, bereskan masalah saudara dengan orang tersebut, sehingga itu tidak menjadi penghambat jawaban yang kita rindukan dari Tuhan. Jika kita datang pada Tuhan mempersembahkan korban dan berdoa, tetapi ada penghambat, saudara tidak akan mendapatkan jawaban atas permohonan saudara. Nah, itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita. Suatu hari Petrus datang kepada Tuhan dan bertanya, "Tuhan, kalau seseorang bersalah kepadaku, sampai berapa kali aku mengampuni dia?" Tuhan menjawabnya, "Kamu harus mengampuni orang itu 70 kali 7 kali. Wah, itu angka yang sangat-sangat besar. Maksud daripada kalimat itu adalah engkau harus mengampuni seseorang sampai tidak terhingga. Bukankah Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan saudara dan saya, dan dosa yang kita lakukan seumur hidup kita? Itu tidak terhingga jumlahnya, tapi Tuhan tetap menyediakan pengampunan asal saudara datang dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Saudara, suatu hari ada seorang pria yang mengalami sakit insomnia, tidak bisa tidur. Terpaksa dia harus mengkonsumsi obat tidur setiap hari. Dan dosisnya semakin hari semakin meningkat. Dia mencoba pergi ke dokter yang berbeda-beda. Tetapi hasilnya dia tetap tidak bisa tidur. Dia coba melakukan diet tertentu, tapi tetap saja dia tidak bisa tidur. Dan tubuhnya semakin menderita karena ada banyak penyakit di dalam tubuhnya. Suatu hari dia pergi ke seorang dokter dan dokter ini memberi nasihat yang berbeda. Dokter ini berkata, "Sebelum kamu tidur, coba kamu bayangkan orang-orang yang kamu temui sepanjang hari, pikirkanlah kebaikan mereka. Jangan pikirkan hal-hal yang buruk tentang mereka, atau bahkan mereka menyakiti saudara, membuat saudara marah, membuat saudara benci. Coba saudara lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menjadi sumber dari kejengkelan, kemarahan saudara." Nah, saudara, orang ini pulang ke rumah dan sebelum tidur dia coba memikirkan hal itu. Dia mulai melepaskan pengampunan.
Sehari berlalu, seminggu berlalu, bulan berlalu. Orang ini merasa hidupnya semakin baik. Dan akhirnya dia bisa tidur dengan nyenyak tanpa minum obat tidur lagi. Ketika orang ini datang ke si dokter, dokternya berkata, sebenarnya tubuh kamu tidak bermasalah. Tetapi yang menjadi sumber masalah adalah kamu tidak mengampuni orang-orang yang ada di sekelilingmu yang membuat engkau sakit hati dan marah. Dan ternyata saudara, obatnya hanyalah melepaskan pengampunan. Bapak Ibu Saudara, mungkin penyebab doa kita belum dijawab oleh Tuhan adalah karena kita belum mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena firman Tuhan berkata, apabila engkau mengampuni seseorang, maka dosamu juga akan diampuni oleh Bapamu di sorga. Tapi apabila engkau tidak mengampuni seseorang, maka dosamu juga tidak diampuni oleh Bapamu di sorga. Tuhan tidak akan menjawab orang yang tidak diampuni dosanya. Itu sebabnya mungkin ini penghalang dari jawaban doa yang selama ini kita sedang nanti-nantikan. Mari lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menegur kami. Saat ini kami mau mengingat-ingat orang-orang yang menjadi sumber penyebab kami sakit hati, marah, jengkel, dan dendam. Dan kami mau melepaskan pengampunan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau melakukan firman Tuhan dengan mengasihi orang-orang yang menyakiti kami. Dan kami percaya kasih agape melingkupi kami, memampukan kami. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara kita, kerabat dan teman-teman supaya mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.